Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini saudara, kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Sungguh besar anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan, untuk kekuatan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Mari Tuhan, saat ini berbicaralah kembali kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini terambil dari Markus pasal 10 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita bersama. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara, mayoritas manusia dalam dunia ini tentunya berharap dirinya dapat mencapai kesuksesan dalam hidup. Salah satu indikator kesuksesan tidak lain adalah memiliki ekonomi yang baik. Itulah sebabnya dari dulu sampai detik ini, orang-orang terus berusaha keras untuk memperoleh uang sebanyak mungkin supaya dapat memiliki ekonomi yang baik dan dapat mencapai kesuksesan. Saudara, hal itu bisa terjadi di seluruh kalangan, termasuk kalangan gereja. Pertanyaannya adalah, apakah salah kalau kita mengejar kekayaan dan memperoleh kesuksesan? Saudara, dalam percakapan dengan Tuhan Yesus, ada seorang yang muda dan kaya datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tuhan Yesus katakan, "Lakukan semua perintah Allah." Dan orang kaya itu dengan begitu yakinnya mengatakan, "Semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Dan Tuhan mengatakan, "Hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara, orang kaya ini telah berkomitmen ingin mengikuti Tuhan Yesus dengan mentaati banyak firman Tuhan. Tetapi sungguh menyedihkan, ketika diminta menjual hartanya, orang kaya itu tidak jadi ikut Tuhan Yesus. Yang menjadi poin di sini bukanlah penjualan harta tersebut, tetapi hati orang kaya itu yang lebih menomorsatukan hartanya daripada Tuhan Yesus. Dengan memintanya untuk menjual harta, Tuhan Yesus ingin menunjukkan pada orang kaya itu bahwa sebenarnya uang masih menjadi Tuhannya dan ia tidak mungkin dapat mengikutinya dengan keadaan hati demikian. Hal ini membuat Tuhan Yesus sampai berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan sorga." Saudara, kita perlu perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus tidak berkata bahwa orang kaya tidak bisa masuk ke sorga. Tetapi ia berkata, kekayaan akan membuat ia sukar masuk ke dalam kerajaan sorga. Dalam hal ini, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kekayaan adalah berkat yang berbahaya kalau tidak dikelola dengan bijaksana. Karena ia akan mudah terpikat dengan harta yang ia miliki sehingga sulit untuk melepaskannya, bahkan menjadikan hartanya sebagai ilahnya. Jadi perlu dicatat saudara bahwa masalah di sini bukanlah orang yang memiliki kekayaan, tetapi hati orang kaya tersebut yang terlalu terobsesi dengan uang dan yang sangat mengejar uang dalam hidupnya.
Saudara, hal yang sama dapat kita lihat dalam Lukas 12 ayat 13-21. Di sana dicatat ada seorang petani yang kaya yang berkata dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Ia berkata, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.'" Saudara, petani yang kaya itu menggantungkan hidupnya pada kekayaan yang ia miliki, bahkan menjadikannya ilah di dalam hidupnya. Itulah, saudara, yang salah. Itulah yang menghalangi orang tersebut bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi masalahnya terletak pada hati kita. Apakah kita salah jika kita mencapai kesuksesan dalam hidup kita? Tidak salah, saudara. Tetapi akan menjadi salah jika kita terobsesi dengan kesuksesan itu. Apakah salah jika kita ingin memperoleh uang banyak? Tidak, saudara. Tetapi jika kita terlalu mengejar uang tersebut, berarti kita secara tidak sadar telah mentuhankan uang tersebut. Kita harus hati-hati, saudara. Tuhan Yesus melihat hati kita. Kita bisa saja datang ke gereja, melayani Tuhan, tapi hati kita menuhankan uang. Saudara, hati-hati. Tuhan Yesus katakan, jangan sampai kesuksesan, kekayaan menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita. Menjadi penghalang buat kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi biarlah Tuhan yang menjadi nomor satu, yang menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Karena hanya iman kepada Tuhan yang dapat membawa kita masuk ke sorga. Jangan sampai kesuksesan, kenikmatan dunia, uang, dan kekayaan ini membuat hati kita terpikat olehnya. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur. Kebenaran-Mu mengingatkan kami bahwa dunia ini, Tuhan, begitu menggoda. Kekayaan, keberhasilan, kesuksesan bisa memikat hati kami, sehingga membuat hati kami condong kepada kenikmatan dunia daripada kepada Engkau. Tuhan, jangan sampai pikiran dan hati kami tergoda dan terpikat oleh kekayaan dunia ini. Tapi biarlah hati kami boleh ingat bahwa Engkaulah sumber segala sesuatunya, yang mengendalikan dan memberikan semua itu kepada kami. Terima kasih untuk kebenaran-Mu hari ini. Kehidupan kami, saudara, Tuhan, sepanjang hari ini, pimpinlah, sertai kami, berkati kami di dalam berbagai hal yang kami lakukan. Biarlah tangan kasih Tuhan yang besar, yang bersama dengan kami, yang menaungi kami, sehingga apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil, dan apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu. Yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dengan kuat kuasa Tuhan. Yang lemah iman, Tuhan kuatkan. Yang bergumul masalah ekonomi, Tuhan juga yang buka jalan, mencukupkan segala keperluan yang ada. Yang sedang mencari jawaban Tuhan, yang sedang mencari kehendak Tuhan. Tuhan yang boleh meneguhkan, Tuhan yang boleh memimpin dan memberikan hikmat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Inilah doa seru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa lagi, saudara, di renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.